Masih ingat betapa seru dan asiknya kita sewaktu kecil menonton acara serial favorit pada pagi hari? Serial-serial yang sering kita tonton tersebut merupakan salah satu bentuk perkembangan dari videografi. Videografi merupakan sebuah media yang digunakan untuk merekam kejadian atau momen yang kemudian akan dirangkum ke dalam satu gambar atau suara. Dengan perkembangan videografi, muncullah konsep untuk menggabungkan seni rupa dengan media video dan atau audio. Video art bukan merupakan gaya atau aliran, tetapi lebih mengutamakan pada teknik dan konsep seni. Konsep-konsep dari video art tersebut terlahir dari pemikiran dan ide-ide seniman tertentu. Salah satu seniman yang menggarap karyanya melalui media video art di Indonesia adalah Muhammad Akbar. Muhammad Akbar merupakan salah satu seniman Indonesia yang bergerak di bidang multimedia yang lahir di Bandung pada 25 Januari tahun 1984. Ia merupakan salah satu seniman yang memanfaatkan video sebagai media dalam berkarya. Pada awalnya, Muhammad Akbar sangat tertarik dengan dunia komik. Semasa beliau SMA, ia sering berkunjung ke CCF yang sekarang menjadi IVI Bandung untuk membaca komik dan buku seni rupa lainnya. Salah satu buku yang menginspirasinya adalah Understanding Comics karya Scott McCloud, di mana ia menyadari bahwa komik dan gambar bergerak memiliki suatu persamaan, yaitu dari urutan atau sequence yang sama. Tidak dipungkiri juga pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an, kala itu perkembangan video sedang gencar-gencarnya di Indonesia dalam berbagai pameran seni. Penggunaan video sebagai media dalam karya seni sudah mulai sering digunakan. Hal itu pula yang membuat Muhammad Akbar tertarik untuk mengulik tentang video art lebih dalam. Meski menempuh pendidikan S1 sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Perancis dari Universitas Pendidikan Indonesia dan lulus pada tahun 2007, tidak membuat Muhammad Akbar berhenti untuk menekuni video art. Ia sering berkunjung ke pameran dan galeri seni, salah satunya yaitu Galeri Rumah Proses. Di Galeri Rumah Proses, beliau bertemu dengan Andri Muhammad, sosok yang membimbing Muhammad Akbar dalam mempelajari video art lebih dalam. Muhammad Akbar melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program Magister Seni Rupa di Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Muhammad Akbar sendiri berpengalaman menggelar dua pameran tunggal, yaitu Gaze the Unseen di Selasar Sunario Art Space pada tahun 2013 dan Dami Mini Solo Exhibition yang diselenggarakan di Galeri Konteks Bandung pada Februari 2022 lalu. Tidak hanya itu, beliau juga peraih beberapa penghargaan dan kompetisi. Salah satunya adalah juara 1 ASEAN New Media Art Competition yang diselenggarakan oleh Kemendikbud di Galeri Nasional pada tahun 2007. Karya-karyanya pun sudah banyak dipamerkan di berbagai pameran, baik di kancah nasional hingga internasional. New Media Art atau dalam bahasa Indonesianya disebut seni media baru merupakan perkembangan dari seni kontemporer. Media baru ini menghasilkan atau menggambarkan berbagai macam karya yang melibatkan teknologi seiring perkembangan zaman. Media baru ini ditemukan dan dikembangkan mulai sejak tahun 1940 dan populer di beberapa bagian daerah benua Eropa Amerika tahun 1960. Mulai masuk di daerah Asia Tenggara khususnya Indonesia sejak tahun 1990. Namun tidak sepopuler awal tahun 2000. New Media Art ini kebanyakan termasuk teknologi digital. Teknologi yang dicangkup di sini sangatlah luas dan banyak. Contohnya mulai dari fotografi, videografi, komputer, internet, dan juga yang kita sering temukan sekarang contohnya adalah digital art. Loh, video kan gambar bergerak, memangnya bisa menjadi sebuah karya ya? Tentu bisa, kita menyebutnya video art. Video art ini berbeda dari video-video seperti kartun atau film yang sering kita lihat dan tonton. Kartun dan film sekarang bersifat menghibur. Sedangkan video art ini bersifat konseptual, yang berarti memiliki konsep atau sebuah makna pada isinya. Karya yang dihasilkan juga sangat beragam, bisa sebagai jurnalistik, dokumenter, kritik, bahkan iklan atau komersial. Oleh karena itu, beberapa karya video art tidak memerlukan karakter atau aktor, dialog, plot yang jelas, ataupun audio.
Hal ini memberikan banyak kesempatan untuk seniman baru seperti kita untuk berkarya dalam medium video art ini. Karena dalam pembuatan video art ini, tidak memerlukan perlengkapan yang mengeluarkan modal besar. Apalagi zaman sekarang hampir semua masyarakat sudah memiliki ponsel. Bahkan, ponsel yang sudah jadul saja sudah memiliki fitur kamera. Dari situ sudah bisa menghasilkan foto atau video yang bisa dijadikan video art. Bukannya untuk menghasilkan suatu karya bagus harus menggunakan perlengkapan bagus juga ya? Betul ada, tapi balik lagi kepada kebutuhan kita dalam berkaryanya. Jikalau memang konsep yang dibuat hanya memerlukan hasil kualitas pixel rendah, mengapa harus membeli yang mahal? Tetapi, ada juga yang bahkan bisa sampai menyewa studio atau kru untuk menghasilkan karya yang berstandar tinggi layaknya industri film. Pada wawancara dengan Muhammad Akbar, beliau bercerita bahwa ia hingga sekarang hanya menggunakan satu jenis kamera untuk berkarya pada beberapa karyanya. Karya-karya Muhammad Akbar ini kebanyakan line-based atau live action, ada juga yang moving image. Jadi dia jarang sekali menyewa orang untuk membantu proses pembuatan karyanya, karena dia sendiri yang langsung terjun ke lokasi jika dilakukan di outdoor. Video art Muhammad Akbar juga menggunakan beberapa teknik seperti memainkan lightning cahaya. Pada karyanya yang berupa moving image, ia menggunakan teknik seamless loop. Gunanya seamless loop ini adalah untuk memancing algoritma pada karyanya. Nah, salah satu keuntungan perkembangan teknologi pada medium video art ini adalah mudahnya proses editing atau memodifikasi gambar video pada saat finishing karya. Proses editing ini juga bisa dikategorikan sebagai suatu teknik. Teknik yang digunakan ini termasuk editing standar. Muhammad Akbar biasanya menggunakan aplikasi software Adobe. Di dalam karyanya, Muhammad Akbar mengangkat topik dan permasalahan batasan yang diberangkatkan dari hal-hal yang kita konsumsi setiap hari, yakni budaya media dan layar, maupun itu dari TV atau internet. Hal-hal yang memiliki batasan tersebut yakni batas layar. Di dalam karyanya, ia banyak membahas potensi yang dimiliki untuk melakukan kekerasan atas kuasa ataupun manipulasi informasi yang didapatkan berkat batasan ini. Hal-hal tersebutlah yang memisahkan persepsi dari realita yang sebenarnya. Kuasa ini merupakan suatu hal yang dieksplor lebih lanjut di dalam karya-karyanya. Ia membawa tema ini di dalam karyanya yang berjudulkan Bukan Lalu, Bukan Datang tahun 2021. Karya tersebut dipamerkan di Art Joke Time to Wonder. Karya berupa instalasi video tersebut menggunakan fluorescent black light, kertas, jarum, papan kayu, dan proyeksi video yang ditampilkan di sebuah ruangan dengan potongan proyeksi video yang terdapat di setiap sisi dinding. Kemudian, karya tersebut mengangkat tema mengenai dunia luar yang memiliki langit biru serta pemandangan yang sering dikunjungi selama COVID-19. Muhammad Akbar juga bercerita bagaimana beliau merindukan rasanya berada di luar rumah dan bagaimana rasanya memotong langit biru di luar sana dan membawanya ke rumah. Meskipun bukan langit sungguhan, setiap orang setidaknya masih bisa mengimajinasikan wujudnya dan berpetualang dengan menyaksikan proyeksi tersebut. Karya ini juga ingin memberikan rasa ketenangan saat melihat langit, tetapi juga bercampur aduk dengan perasaan penyesalan di masa lalu dan kekhawatiran terhadap apa yang akan datang di masa depan. Muhammad Akbar juga ingin menekankan bagaimana kertas mulai kehilangan fungsinya dengan perkembangan zaman yang semakin paperless. Pada karyanya yang berjudul Benar-Benar pada tahun 2020, Muhammad Akbar lanjut membahas mengenai tema batas dan persepsi. Dalam karya ini, ia membicarakan tentang perihal standarisasi yang terletak di masyarakat, yang mempengaruhi persepsi orang lain terhadap apa itu yang salah dan benar, seperti pada pendidikan, kecantikan, lifestyle, dan lainnya. Ia mengkonfi pesan ini dengan membotolkan isu tersebut ke dalam suatu video kertas putih, yang seiring perbedaan waktu, suasana, dan pengaturan kamera menimbulkan warna-warna putih yang kian sangat beragam. Bahwa ternyata ada banyak sekali jenis warna putih yang diperoleh dari merekam kertas HVS pada HP Android Xiaomi dengan fitur mode white balance yang berbeda-beda. Karya tersebut akan membuat kita berpikir dan bertanya-tanya tentang kebenaran. Saat kita melihat suatu objek dengan warna putih di saat dan keadaan tertentu, kita biasanya akan langsung mempercayai bahwa itu adalah warna putih sesungguhnya. Padahal, ketika waktunya berubah dan pencahayaannya berbeda,
Warna tersebut menjadi berbeda, tetapi kita masih mempercayainya sebagai warna putih. Seperti pada karyanya yang berjudul Bukan Lalu Bukan Datang, pada karya Benar-Benar Muhammad Akbar juga menggunakan kertas sebagai media yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Terlihat remeh dan mudah dibuang, tetapi kesederhanaannya tersebut mencoba menunjukkan bagaimana kertas akan tetap dicari dan digunakan untuk menunjukkan warna putih yang mutlak dan bersih. Untuk menikmati suatu karya seni, tentu saja banyak perihal yang menjadi pertanyaan tentang mengapa atau bagaimana karya tersebut dapat diciptakan atau tersampaikan. Tentang cerita, rasa, persepsi mengenai hal-hal sederhana dalam kehidupan sangat dapat dijadikan sebagai dorongan seniman untuk membuat karya-karyanya. Dengan cukup menggunakan alat dan media yang seadanya, Muhammad Akbar berhasil mencoba untuk menyampaikan pesannya kepada apresiator betapa kompleksnya suatu cerita terceritakan dalam karya yang sederhana dan apa adanya pula. Namun, kembali lagi bahwa pemikiran dari setiap individu sangatlah beragam sehingga menghasilkan persepsi yang beraneka ragam dan heterogen. Nah, dari beragamnya pemikiran dan rasa tersebutlah bagaimana seni dapat terapresiasi. Mulai dari rasa senang, sedih, malu, marah, hingga benci masih tergolong dalam upaya apresiator dalam menikmati suatu karya seni.